Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rekan-rekan sekalian, tadabbur ba'da asar 5 Ramadan 1446 Hijriah. Mengapa kita harus katakanlah fanatik dalam hal mencintai Allah, ya? Mengapa kita harus bergaris keras dalam mencintai Allah, ya? Mengapa kita harus membangun keeratan kecintaan yang begitu mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Ya, jadi begini teman-teman, ya. Allah itu zat yang maha tidak terbatas. Allah itu zat yang maha mampu semuanya. Dan Allah itu zat yang paling tak pernah ingkar janji. Ya, sering kita sebut dalam doa setelah azan, ya. Innaka la tukhliful mi'ad. Wahai engkau Allah, zat yang maha tidak pernah ingkar janji. Nah, kenapa kita harus membangun kecintaan yang begitu luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini dan seterusnya, ya? Karena Allah itu bukan hanya sekedar pemilik seluruh alam semesta, pemilik jiwa, seluruh jiwa. Kan saya selalu bilang Allah itu Rabbus samawati wal ard wa Rabbun nas, Rabbun nafs. Pemilik seluruh manusia dan jiwa-jiwanya. Rabbun nas wa Rabbun nafs. Pemilik seluruh jiwa-jiwanya, penguasa seluruh manusia dan jiwa-jiwanya. Ya. Kalau kita mencintai orang, mencintai sesama, ada batasnya. Takutnya nanti orang mengkecewakan kita malah jadi sakit hati sama orang, kita jadi kecewa sama orang, jadi ada timbul niat jahat mencelakai orang, gitu kan. Makanya cintailah orang secukupnya. Cintailah segala sesuatu, apalagi yang bersumber dari makhluk itu, secukupnya saja. Karena kalau kecewa, nanti malah timbul dampak negatif yang bermacam-macam. Lalu kenapa kita harus mencintai Allah secara membabi buta, ya? Karena Allah itu kan tadi, innaka la tukhliful mi'ad. Allah itu zat yang gak pernah ingkar janji dan zat yang tidak pernah membuat kita kecewa, ya. Gak pernah ada sejarah dalam hidup ini Allah itu membuat kita kecewa, itu gak ada. Kalaupun ada yang mengaku dikecewakan oleh Allah, nah berarti orang tersebut belum mengenal Allah seutuhnya. Kalau orang itu mengaku dikecewakan oleh Allah, berarti orang tersebut belum dekat kepada Allah. Kalau orang tersebut mengaku dikecewakan oleh Allah, berarti dia baru hanya melihat Allah dari kulit luarnya aja. Dia baru melihat Allah dari kulitnya aja, atau mungkin dari lafaznya saja, Allah alif lam lam ha, ya. Tapi belum merasakan kehadiran Allah di dalam dirinya, belum merasakan Allah ada bersama dirinya. Itu kalau orang masih dikecewakan oleh Allah, karena jiwanya belum menerima kehadiran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau jiwa sudah menerima kehadiran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, rasa-rasanya nggak akan mungkin kita akan timbul rasa kecewa pada Allah. Nggak mungkin banget. Kita ngaku dikecewakan oleh Allah karena kita tidak mengenal Allah, karena kita tidak cinta pada Allah, karena kita memandang Allah itu biasa saja, memandang kecintaan kepada Allah itu sebagai sesuatu yang harus kita
sikapi secara netral. Ya. Memandang bahwa keesaan Allah itu, kekuasaan Allah itu, kasih kurnia Allah itu, kasih karunia Allah itu adalah sesuatu yang harus dipandang secara biasa-biasa saja atau B aja kata orang. Gitu. Gak perlu harus berlebihan dieksposur begini begitu dan sebagainya. Itulah mengapa orang menjauh dari ayat-ayat Allah itu. Itulah mengapa orang dengan mudah mengatakan dirinya dikecewakan oleh Allah, dirugikan oleh Allah dan seterusnya. Mari kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan melatih rasa cinta kita kepada Allah, bulan membangun rasa cinta kita kepada Allah, bulan membangun romansa dengan Allah, bulan berasmara dengan Allah. Karena dengan kita berasmara dengan Allah akan timbul rasa cinta di dalamnya. Rasa cinta yang tak akan pernah hilang di telan waktu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.